Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sering makan bersama, sering tidur bersama, akhirnya kita ketemu dalam dunia nyata. Kemarin jadi apa? Zak, saya lupa kemarin waktu di Facebook Raden Wijaya, BB sebagai orang yang berada di belakang layar. Tania. Kamu kemarin sebagai penonton aja Tan ya? Waktu Facebook sebagai penonton ya. Pak Barkah yang promosikan Esma Satu Singgahan. Ini Facebook kaosnya sama. Kemudian ada Madya, Mbah Madya panggilan Yogi. Masih Ahmad Tayogi. Oh, alam ada Ahmad Tayogi. Mulai kenal mulai 10 IPA 1 dulu. Itu ada adiknya BB Mas Langit yang kemarin jadi model film apa kemarin judulnya B? Jalan Keluar. Sementara Pak Barkah bikin film judulnya Pecundang. Ya apapun itu dipertemukan secara tidak sengaja dan secara terus menerus karena kita menjadi keluarga ya B ya, ya Zak ya Tan ya, itu ada Mas Nur juga, Pak Nur Hadi itu dulu Mas Puput Aris Tungguan Ambunan itu juga muridnya Pak Barkah. Jadi Pak Barkah mau bikin film Kutemukan Intan di Muluhan sebenarnya. Karena ada Mbak Tiani, ada Nur Hidayati, ibunya Fadha Mujirahayu. Kemudian ada Triundi Tirta Damayanti. Dulu kita mendapatkan piala paling besar yang sampai saat ini masih ada, piala itu masih tersimpan di SMA Negeri 1 Sunggar. Belum ada tandingannya. Pialanya paling besar yaitu dulu Pak Barkah sama Nur Hidayati, dan 23 tahun kemudian, 23 generasi kita mendapatkan intan-intan berikutnya. Dan dimanapun intan di lumpur sekalipun atau mutiara di lumpur sekalipun akan tetap terlihat seperti mutiara. Kita di Belantara, di Muluhan memang ada terasiring yang indah yang tidak kalah dengan dunia desa Panglipuran di Bali. Dan itu yang kita gambarkan pada dunia. Dan saat ini kita berada di Pantai Panduri, salah satu kawasan pantai yang berada di kawasan 3 desa miliarder yang tadi memang saya lihat. Ya Pak Nur ya, berapa desa Pak Nur? 4 desa ya. Desa apa saja Pak Nur? Desa Remen, Desa Tasi Arjo, sama Sumur Geneng ya. Sebagai aktivis penggiat LSM di masyarakat, Pak Nur Hadi pernah di majalah Lentera juga, masih ingat ya? Di MPI itu yang dulu yang nulis siapa kita nggak tahu. Pokoknya segala LSM, segala apa yang ada di masyarakat pernah diliput oleh majalah Lentera. Karena majalah Lentera sudah 24 kali terbitan dan sekarang sudah diakui oleh BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dengan terpaan angin kencang yang sangat amat keras, Lentera kadang-kadang redup, kadang-kadang bercahaya, kadang-kadang bersinar terang. Ya itulah dinamika hidup. Seperti yang mungkin Zaki rasakan. Pernah merasakan dinamika hidup ya, Zaki? Ya. Pernah terpuruk, Zak? Pernah depresi, Zak? Kalau depresi Belum ya, Pak Barkah malah pernah depresi. Pak Barkah depresi itu ketika Pak Barkah diangkat lulus seleksi kepala sekolah. Aneh kan? Iya. Pak Barkah lulus seleksi kepala sekolah mau jadi pejabat, tapi Pak Barkah malah depresi. Karena cita-citanya Barkah tidak jadi pejabat, tapi jadi guru. Sehingga ketika tidak jadi pejabat dan jadi guru, Pak Barkah langsung bersinar lagi, menjadi Barkah lagi, menjadi yang seperti ini, yang gembira, yang selalu menebar kebaikan kepada murid-murid, selalu melihat murid dari sisi baiknya. Ketemu dengan orang-orang yang menurut Pak Barkah semuanya baik, karena kita tidak boleh melihat orang dari sisi buruknya. Mas dia setuju? Yogi? Sangat setuju ya. Sekarang mereka lagi galau karena sudah kelas 12, kita belum tahu arahnya kemana. Ikuti saja jalan Tuhan. Kalau kita mendahulukan jalan Tuhan, kita mendahulukan, misalnya kita datang di suatu tempat, waktunya sholat, kita mendahulukan sholat dulu. Atau saat yang sangat indah seperti ini, pagi ini di Pantai Panduri, sempatkan untuk sholat duha, karena sholat duha itu sangat amat luar biasa. Doa sholat duha itu, kalau rezeki masih ada di langit turunkanlah, kalau di atas bumi keluarkanlah, kalau haram sucikanlah. Doa-doa seperti itu yang
yang dulu pernah Pak Barkah panjatkan sampai sekarang. Sehingga meskipun tidak Pak Barkah, tapi anak-anak Pak Barkah berproses sesuai dengan jalan hidupnya masing-masing. Kita tahu pasti jalan Tuhan adalah yang terbaik. Di Pantai Pandu ini kita menjadi saksinya. Kita selalu akan dipertemukan terus dan dipertemukan terus ya, meskipun dengan anak-anak yang berbeda. Tetapi memang tujuannya Pak Barkah itu membuat SMA Singgahan tetap jaya seperti lagu yang kita nyanyikan. Yang nyanyikan gila yang laksana piye? lupa hari Senin itu tidak pernah dinyanyikan. Iya emang. Tapi kan kalau di mic untungnya masih tetap dinyanyi. Tidak apa-apa. Tidak dinyanyikan tidak apa-apa karena alasannya berapa menit. Padahal ya sebenarnya lagu itu tidak lebih dari beberapa menit. Tapi tidak apa-apa. Sudah dinyanyikan oleh anak Pak Barkah yang ada di Jerman, namanya Mas A. Dinyanyikan oleh orang lain selebritis yang pasti bisa lebih bagus ternyata. Ya itulah, kita ketemu dengan keluarga-keluarga yang baik dan ketemu dengan anak-anak yang baik yang tidak sengaja. Dan ketika mungkin Pak Barkah tidak pernah diketemukan dengan orang-orang yang memiliki niat jelek itu, alhamdulillah. Sehingga kita tidak pernah gentar untuk dimanapun. Sekali lagi Pak Barkah tetap menunjukkan kejujuran selama kita jujur, selama kita tidak pernah berbuat jelek, selama kita tidak pernah menyakiti orang lain, kita tidak akan pernah disakiti. Gitu ya Zaki. Subarkah, Zaki, Bebe, ada Pak Nurhadi di sana, ada Pas Langit, kemudian ada Madya, terus ini Madya, Ahmad Prayoga, yang kemarin bikin Pak Barkah nangis. Nangisnya nangis hati. Ini anak-anak sebenarnya kalau sudah dibiarkan dengan potensi dan kerjasama yang luar biasa, bukit bakti warga Wiyata tetap akan menjulang tinggi, meskipun di hutan belantara. Subarkah.